Mobil ini Yusri 1, Pak. Kalau dia berani bayar 500 juta untuk 5 tahun, kenapa tidak? Tapi masuk PNBP, Pak. Kami menghadirkan layanan e-faktur sebagai Mengat dan Polri. Ini sebagai jawaban janji kami kepada Bapak-Bapak Komisi 3 pada saat kami belum menjabat, bahwa selama ini kami menunggu di belakang loket, Pak. Yang daftar yang kita kasih nomor. Sekarang kita akan tiru Menteri Dalam Negeri, Pak. Bayi baru lahir sudah punya NIK. Jadi mobil baru diproduk, kita harapkan ini sudah link ke data ranmor kita. Nah, melalui e-faktur ini, Pak. Jadi nanti kita harapkan yang sifatnya pelayanan lambat-lambat, pakai coba-coba nomor kendaraan, moga-moga besok bapak-bapak ke dealer beli itu sudah bisa dapat nomornya. Nah, nomor yang kita ingin perjuangkan, Pak, untuk menambah PNBP, bukan dengan jual RF tadi itu. Mohon maaf kalau kami menggunakan istilah jual, Pak. Selama ini kita terkesan begitu, mengejar target. Besok kita harapkan pemerintah bisa menerbitkan satu keputusan, nomor itu bisa, contohnya saya pakai contoh mobil ini Yusri 1, Pak. Kalau dia berani bayar 500 juta untuk 5 tahun, kenapa tidak? Tapi masuk PNBP, Pak. Itu jauh lebih realistis, bebas ganjil genap kita tawarkan. Kalau namanya Yusrinya ada 16 orang yang mengajukan, kita lelang, Pak, sampai paling mahal tertinggi siapa? Masuk negara lagi, Pak. Jadi mohon izin, mungkin itu perhitungan PNBP ke depan yang jauh lebih realistis ketimbang, mohon maaf, kami mohon sekali lagi, SIM jangan dijadikan target, Pak. Kami khawatir kasat lantas kami jualan lagi. Nggak lulus, dilulus-lulusin, Pak. Sudah terjadi yang belum waktunya pindah golongan, dipindahkan, Pak. Ngejar PNBP. Nah, barangkali penawaran ini kami harapkan dukungan dari Bapak, moga-moga segera bisa terbit. Nanti plat nomor kita perbaiki, Pak. Data ranmor kita pastikan. Siapa yang berminat dengan nomor-nomor tertentu, toh masuk semua ke data kita sejak diterbitkan sampai kepada pencatatan nanti apabila tercatat di ETLE. Ini menjadi solusi alternatif untuk menambah PNBP negara. Selain tadi kami upayakan dari dana tilang yang selama ini tidak tahu kemana, Pak. Siap. Kemudian kami juga menghadirkan aplikasi ERI yang kami sampaikan tadi. ERI ini Electronic Registration dan Identifikasi. Jadi semua kendaraan masuk ke data ERI, baru nanti silakan digunakan untuk apakah swasta atau ini. Kalau kita melihat sekarang di lapangan, Pak, banyak plat nomor yang mungkin saya tidak tahu lagi. Dari semua instansi mengeluarkan plat nomor masing-masing, kesekjenannya. Kami khawatir undang-undang lalu lintas tidak jadikan acuan, Bapak. Semua pakai kewenangan masing-masing, bukan aturan lagi undang-undang lalu lintas. Akhirnya nanti Bapak pasti akan bingung ini nomor siapa, dan itu ditiru lagi oleh tukang yang bikin pinggir jalan. Nah, kami tidak bisa kontrol lagi, Pak, ini siapa. Apalagi ketika dipotret sama ERI, ternyata tidak pernah terdata. Moga-moga dengan adanya e-faktur, kita proaktif mencatat, penegakan hukum juga semakin tertib. Kami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan kepada para gubernur untuk meminta mengnolkan biaya balik nama, Pak. Dan pajak progresif. Karena faktanya tidak, mohon maaf, bahasa Jakartanya tidak ngefek. Kenaikannya tidak ada, itu dipakai untuk menghindari pajak itu sendiri, Pak. Alasan mereka, saya mau balik nama, tapi biaya balik nama lebih mahal daripada harga kendaraannya. Sehingga data ranmor kita tidak dapat, Pak. Sedangkan kami mendapatkan amanah mengidentifikasi kendaraan dan pengemudi. Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga melalui data Samsat Nasional yang tadi untuk orang yang punya mobil mau 3, 4, biar saja. Tidak usah diprogresif, karena faktanya kemarin terjadi, Pak. Ketika kami berbicara dengan Ibu Nike dari Pertamina untuk menghitung tentang subsidi,
Ada orang yang secara di catatan harus mendapat subsidi, tapi dia punya mobil Alphard. Rumahnya gubuk, Pak. Ternyata ini titipan, cuman pinjam STNK menghindari pajak progresif. Numpang nama. Numpang nama. Itu kalau mobilnya, mohon maaf saya menyebut merek, mobil yang menggunakan bahan bakar yang harus disubsidi oleh pemerintah, Pak, ternyata. Nah, ini ketidaktertiban ini harus kami jawab dengan identifikasi tadi. Ke depan yang tidak bayar pajak barangkali, Pak, yang nomornya tidak jelas barangkali tidak bisa nozzle itu mengucurkan bahan bakarnya. Atau tidak bisa parkir barangkali. Nah, ini saya kira tugas kami menertibkan data ini, yang mohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan tentang RI ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang sudah kami laporkan di depan tadi tentang program konversi kendaraan dengan memberikan pembebasan biaya nol, karena ini sudah sifatnya sudah arahan dan Pak Kapolri sudah menerbitkan surat, sehingga kami harus loyal dengan ini, tinggal menunggu mekanismenya bagaimana.